Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang senantiasa dalam bimbingan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi selanjutnya, yaitu mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada segala perintah Allah dan dapat menjauhi segala yang dilarangnya. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang kisah datangnya Jibril alaihi salam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab, "Antu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikati, kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubi, kitab-kitabnya. Wa rusuli, rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, hari akhirnya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Adapun dalam penggalan hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa kehidupan yang kekal hanyalah akhirat, dan kehidupan kita ini suatu saat pasti akan berakhir. Ketika kiamat telah tiba, maka idzas samaa'u fatarat, langit terbelah. Ternyata selama ini kita selamat dari tebaran meteor. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang melindungi kita. Apa itu? Wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Coba kita bayangkan, bagaimana jika langit sudah terbelah dan meteor-meteor itu menghantam kita? Pastinya kita hancur, lebur tak tersisa. Wa idzal kawakibun tatharat, bintang-bintang atau planet-planet jatuh berserakan. Mungkin hari ini semua itu masih berputar pada porosnya,
dan beredar pada orbitnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak akan menabrak bulan. Bulan tidak akan menabrak matahari. Dan malam tidak akan mendahului siang, begitupun sebaliknya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya beredar di garis edarnya masing-masing. Tapi jika sampai pada masanya, seperti kita mengambil tasbih, putus talinya, maka akan berhamburan kemana-mana. Begitupun planet-planet, bintang-bintang, semuanya akan bertebaran kemana-mana, hancur tak tersisa. Wa idzal biharu fujjirat. Laut diluapkan. Jika beberapa daerah yang terkena tsunami, kita lihat hancur berkeping-keping tiada bersisa. Tak bisa kita ceritakan dengan kata-kata. Fakta dan realitanya adalah semuanya rata dengan tanah. Itu hanya satu laut saja. Bagaimana jika semua laut meluap? Mengingat di dunia ini lautan lebih luas daripada daratan, maka tidak sanggup kita jawab dengan kata-kata dan pikiran semata. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggal sejak dulu kala? Wa idzal quburu bu'thirat. Kuburan-kuburan dibongkar dan semua yang dikubur itu dibangkitkan. Kenapa dibangkitkan? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Agar supaya mereka tahu amal apa yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Dari situlah orang kemudian baru sadar bahwa dunia ini berakhir. An-nasu niyam. Manusia itu semuanya tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka sadar. Rupanya semua orang itu tidur. Dan orang tidur itu mimpinya panjang. Kalau mimpinya panjang, sampai tersenyum-senyum, sampai ngorok bahkan. Setelah bangun, ternyata hanya bunga-bunga tidur. Sama halnya dengan itu, ketika sudah mati, barulah terbangun. Rupanya saya dulu pejabat, tapi tidak pernah saya taat, dan hanya sering melakukan maksiat. Rupanya saya dulu kaya, tapi tidak pernah membantu sesama. Rupanya saya dulu terkenal, tapi tidak pernah saya mengajak orang untuk beramal. Ternyata ketika mati tidak membawa apa-apa. Ambil debu, letakkan di telapak tangan, hembuskan. Puh! Hilang tak bermakna. Tidak ada satupun yang tersisa. Tapi kalau pernah engkau bangun di tengah malam, sholat tahajud 2 rakaat. Kalau pernah sebagian rizkimu engkau infakkan kepada anak-anak yatim, fakir miskin. Kalau pernah engkau sempatkan membaca Al-Quran. Kalaulah engkau sempat berzikir sesudah sholat. Kalau pernah engkau membantu temanmu yang membutuhkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang mereka katakan ketika melihat azab? Rabbana, ya Allah, absorna, mata kami melihat azab. Wasami'na, telinga kami mendengar pekikan teriakan azab. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal soliha, kami akan beramal soleh ya Allah. Inna mukinun, sungguh kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu takkan dapat terulang kembali. Tapi kalaulah sempat selama hidup beramal soleh, maka itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peserta didik yang dirahmati oleh Allah, hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran, yaitu ada 2. Yang pertama, kiamat sughra atau kecil. Kiamat sughra adalah
peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksanya. Yang kedua, kiamat kubro atau besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Peserta didik yang berbahagia, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqa. Tahapan-tahapan tersebut ialah: yang pertama, yaumul ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, yaumul hasyr. Yaumul hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, yaumul hisab dan mizan. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima, as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam, yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hambanya. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang sesuai
dengan apa yang telah dikerjakannya pula, yaitu siksaan api neraka. Oleh karena itu maka, marilah kita senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bekal kita nanti di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung sehingga masuk ke dalam surganya dan kekal selamanya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua insya Allah selalu dalam lindungannya. Amin. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.